Puji Tuhan, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, program Kita Diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara menatap saya mungkin, kenapa kita harus diberkati? Iya, karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, ya, yang kita puji, yang kita agungkan di dalam Yesus Kristus adalah sumber berkat itu. Dia bukan hanya memberkati, tetapi dia adalah sumber berkat itu, saudara. Jadi itulah rahasia yang pertama. Kenapa kita harus diberkati? Karena Allah yang kita sembah, kita sebagai pengikutnya, ya, kita sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang percaya, kita harus mengalami berkat dari Dia. Karena Dia yang kita sembah adalah sumber berkat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya minta maaf saya menyampaikan ini, saya lagi dalam keadaan olahraga, karena saya sangat merindukan tubuh saya harus tetap sehat, karena saya percaya sehat itu juga adalah berkat Tuhan. Jadi saya harus juga menjaga, ya, stamina tubuh, ya kan, apalagi menghadapi, kan kita semua sudah tahu bersama, ya, kita harus sehat. Puji Tuhan, saudara. Nah, yang kedua, kenapa kita harus diberkati? Karena kita anak Tuhan, hamba Tuhan, harus jadi berkat. Ya, dimanapun Anda kita berada. Memang ada banyak orang berpikir karena berkat Tuhan itu tunggu kita kaya dulu, tunggu kita dapat materi banyak, ya, ekonomi banyak dan sebagainya. Saudara, berkat Tuhan itu sangat luas. Saya ada sampai hari ini, yaitu hari yang telah dijadikan Tuhan, ya, tepatnya tanggal 5 April 2020. Ini juga adalah berkat Tuhan. Saya masih bernapas hari ini, saya masih sehat hari ini, saya bisa berbincang-bincang dengan saudara, bahkan menyampaikan pesan-pesan ini. Ini semua adalah berkat Tuhan. Ini bukan karena hebatnya manusia, bukan karena kita juga makan 4 sehat, 5 sempurna, kita ada sampai hari ini. Tapi ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukankah itu adalah pemberian Tuhan? Bukankah itu adalah berkat Tuhan? Kita harus tetap syukuri itu semua, karena itu semua adalah pemberian Tuhan. Jadi poin yang kedua, intinya kita harus jadi berkat. Ya kan? Kita diberkati, kita memberkati. Makanya kita harus dengan jalan kita menolong, kita ditolong. Dengan jalan kita mendoakan, kita didoakan. Iya kan? Itu intinya, itu rahasianya. Kenapa kita harus diberkati? Karena kita harus memberkati. Dimanapun kita berada, kita harus jadi contoh, kita harus jadi teladan, kita harus jadi panutan, kita harus jadi terang, kita harus jadi garam, supaya dunia melihat berkat Tuhan yang luar biasa ada di dalam setiap kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam segala aspek apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau itu ada di dalam kehidupan kita, haleluya, kita telah menjadi berkat, kita menjadi saksi, ya kan, seperti ada lagu yang berkata yang sering dinyanyikan, kita harus jadi berkat itu. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, itu salah satu contoh, saudara. Jadi kita harus jadi berkat. Itu yang kedua, kenapa kita harus diberkati. Dan yang ketiga, kenapa kita harus diberkati? Poin yang ketiga, karena sudah waktunya kita diberkati. Apa? Sudah waktunya kita diberkati. Wow. Kalau kita tahu hari ini bahwa sudah waktunya kita diberkati, kenapa diam saja? Kenapa tidak bersemangat? Jadilah kuat untuk menyambut berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan curahkan di akhir zaman ini buat setiap orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Dia di dalam kehidupannya. Iya kan? Saudara, kalau Allah sudah berkehendak, Dia ingin memberkati kita, siapa yang mampu menghalangi? Iya kan?
Nggak ada yang mampu menghalangi. Ya kan? Itu sebabnya kenapa yang ketiga ini kita harus diberkati, karena sudah waktunya. Ya, ada pujian berkata begini, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya, ladang telah menguning, siap untuk dituai, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah besok. Oh bukan, sekarang saudara. Jadi sudah waktunya kita menuai. Jangan jadi lemah. Ya, yang lemah saya berdoa dalam nama Yesus engkau kuat. Yang tidak bisa dalam nama Tuhan Yesus engkau bisa. Yang tidak mampu dalam nama Yesus engkau mampu untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Saudara, itu sebabnya mari, ya, jangan kita kendor. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak mengenal umur. Saya tidak mau tahu umur apa sekarang saudara. Saudara sekarang umurnya berapa? Tapi yang saya tahu, kalau Anda mau menyerahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan pakai. Karena Tuhan bukan melihat dari segi itu, Tuhan melihat dari segi hati kita. Mau nggak kita menyerahkan hidup kepada Tuhan? Maka saya percaya, kalau itu keputusanmu hari ini, maka engkau akan menuai saat ini. Ya kan, waktunya engkau harus menuai, saudara. Haleluya. Ya, ladang sudah menguning, penuainya sedikit. Itu sebabnya mari, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, saya ucapkan berkat ini. Ya, mari sama-sama kita menuai. Ladang sudah menguning. Ya, penuainya masih sedikit. Biarlah saudara juga bersama dengan saya menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya saudara. Ya kan? Haleluya, haleluya. Kita harus diberkati, benar. Kita harus diberkati. Haleluya, haleluya. Lewat kesehatan engkau akan jadi berkat. Lewat buah pikiranmu yang mulia di hadapan Tuhan, engkau akan jadi berkat. Apapun yang aktivitas dalam kehidupanmu, engkau bisa jadi berkat. Asalkan engkau tetap ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam Anda dengan kita. Maka saya percaya benar-benar ya kan, berkat ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Hari ini saya mau berdoa juga buat saudara ya. Selalu saya harus berdoa karena saya rindu saudara juga diberkati oleh Tuhan. Ya, dari tempat ini saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi. Saya tidak tahu, mungkin di antara saudara ada yang sakit dan sebagainya saudara, atau mungkin saudara lagi kena keadaan cemas hari ini, atau mungkin juga saudara sedang terhimpit karena ekonomi dan sebagainya saudara. Tapi percayalah ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan kalau Dia berpesan kita harus diberkati, maka saya percaya itu berkat juga akan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Nah, saat ini saya akan berdoa buat saudara dalam nama Tuhan Yesus. Yang cemas engkau berikan penghiburan, yang susah engkau berikan kekuatan, yang lemah engkau berikan kemampuan Tuhan untuk menghadapi semua keadaan, dan yang sakit dalam nama Yesus engkau sembuhkan, karena tubuh jiwa roh mereka bukan milik dunia ini, bukan milik setan, bahkan bukan milik diri sendiri, tetapi milik Allah, karena sudah ditebus dengan harga yang telah lunas dibayar di kayu salib. Darahnya sudah tertumpah, tubuhnya sudah tercabik-cabik, yang di dalamnya punya kuasa untuk mengampuni, menyucikan, dan untuk menyembuhkan yang sakit. Khusus yang sakit di rumah atau di rumah sakit, dalam nama Yesus jadilah sembuh saat ini juga dalam nama Yesus. Aku cabut semua sampai ke akar-akarnya, semua benih-benih, bakteri-bakteri, virus-virus yang tidak bermanfaat yang mau coba menghinggap tubuh anak-anak Tuhan. Aku perintahkan engkau dalam nama Yesus, keluar sekarang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga.
kuatkan umat-Mu, mampukan mereka untuk menjadi berkat, untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa di program berikutnya. Kita diberkati. Amin.